lagi ya pada pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar kalian? Tentu kalian tetap sehat dan juga tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Seperti biasa, kalian persiapkan dulu ya buku-buku pelajaran kalian, terutama buku catatan dan juga alat tulisnya untuk mencatat materi-materi yang penting pada pembelajaran yang akan kita pelajari nanti. Tentunya kalian harus mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir agar kalian lebih memahami apa yang akan kita pelajari nanti. Baiklah, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita langsung saja ya ikuti pembelajaran tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Menuliskan perilaku yang menunjukkan persatuan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui perilaku yang menunjukkan persatuan. Sudahkah kalian menerapkan perilaku yang menunjukkan persatuan? Misalnya saat bermain dengan teman. Berikut contoh perilaku yang menunjukkan persatuan saat bermain dengan teman. Kompak saat bermain. Membantu teman yang kesulitan. Bergantian menggunakan alat permainan. Bekerja sama merapikan alat permainan. Membersihkan tempat bermain bersama-sama. Menceritakan perubahan cuaca. Bacalah cerita berikut. Hujan petir. Aku dan temanku bermain di taman dengan gembira. Aku melihat kumpulan awan di langit yang semula putih berubah menjadi hitam. Angin juga berembus sangat kencang. Takut akan hujan, kami pun memilih untuk pulang. Beruntung bagi kami, sesampainya kami di rumah masing-masing, rintik air baru turun dari langit. Sesampainya di rumah, aku belajar untuk besok pagi. Udara terasa dingin karena angin berembus kencang. Saat hujan, matahari tertutup oleh awan hitam. Hujan berlangsung lama dan semakin lebat. Hujan turun tidak seperti biasanya. Hujan kali ini lebih lebat dan angin bertiup lebih kencang. Udara juga terasa lebih dingin. Tidak lama kemudian, terlihat kilatan putih disusul suara menggelegar di langit. Kilatan putih tersebut adalah petir. Dan suara menggelegar itu adalah bunyi guntur. Ibu memberitahuku bahwa saat hujan petir terjadi, jangan berada di luar rumah. Cuaca hujan petir sangat berbahaya. Petir dapat menyambar apapun yang berada di dekatnya. Saat terjadi cuaca hujan petir, disarankan mematikan alat elektronik karena dapat membahayakan diri. Ketika berada di luar rumah dan terjadi hujan petir, usahakan tidak berlindung di bawah pohon dan menjauhi benda tinggi. Hujan petir biasanya terjadi saat hujan lebat. Cuaca hujan belum tentu akan terjadi hujan petir. Namun, cuaca hujan petir selalu diawali cuaca hujan.
Perubahan cuaca yang terjadi dalam cerita adalah cuaca hujan menjadi cuaca hujan petir. Saat cuaca hujan, terdapat kumpulan awan hitam di langit. Angin berembus kencang, udara terasa dingin. Turun rintik air dari langit. Sinar matahari tertutup oleh awan hitam. Saat cuaca hujan petir, hujan turun semakin lebat dan angin bertiup semakin kencang. Udara terasa lebih dingin. Terdapat petir yang disertai bunyi guntur. Membandingkan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan penjelasan berikut. Membandingkan pecahan berpenyebut sama. Ini ya, misalkan saja ini adalah kue. Kue ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Misalnya ya, 4 bagian sama besar. 2, 3. Nah, ini sudah 4 bagian sama besar kuenya ini. Kita anggap saja itu gambar kue ya. Nah, kue tersebut dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, misalnya satu bagian ini dimakan atau diambil oleh Ima. Nah, ini Ima yang mengambil ya. Ima ini berarti memakan kuenya berapa bagian? Betul sekali, 1/4 bagian. Lalu misalnya ibu. Nah, ibu ini mengambil bagian yang ini. Nah, ini yang diambil oleh ibu. 2 bagian ini ya. Ini diambil oleh ibu. Berarti ibu itu mengambil berapa bagian ya kuenya? Nah, betul sekali, 2/4 bagian. Nah, bisa dilihat dari ini, dari gambar kue ini. Siapa yang mengambil lebih banyak? Nah, betul sekali, ibu ya. Siapa yang mengambil lebih sedikit? Ima. Misalnya ini Ima mengambil 1/4 bagian. Ibu mengambil 2/4 bagian. Berarti bila dibandingkan, bagaimana membandingkannya ya? Ya, berarti ini 1/4 kurang dari 2/4. Bisa dilihat ini 1/4-nya ini 1 bagian, kalau 2/4-nya segini bagiannya. Jadi bisa dibandingkan, berarti kurang dari 2/4. 1/4 kurang dari 2/4. Seperti itu ya anak-anak. Bisa ya membandingkan. Misalnya contoh lagi ya, misalnya ini kue lagi. Nah, kue ini dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Nah, ini sudah 4 bagian sama besar. Sekarang kita bagi menjadi 8 bagian sama besar. Nah, tanda ini kue ya, kue bolu. Ini dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Ini misalnya ya, kuenya dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Nah, ini apakah sudah 8 bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu ya, 8 bagian sama besar. Tadi ibu, sekarang ayah aja ya. Ayah sekarang yang memotong kuenya ini menjadi 8 bagian sama besar. Nah, bagian kue ini ayah memakan misalnya, nah ini yang dimakan oleh ayah.
4 bagian. Nah, 4 bagian yang dimakan oleh ayah. Ini bagian kue yang dimakan oleh ayah. Nanti menunjukkan pecahan berapa ya kue yang dimakan oleh ayah? Betul sekali, 4/8. Lalu Vino. Nah, misalnya Vino memakan 2 bagian kue ini yang dimakan oleh Vino. 2 bagian kue ini dimakan oleh Vino. Berarti ini menunjukkan pecahan berapa ya yang dimakan oleh Vino? Ya, betul, 2/8 bagian. Bisa dilihat di sini, bisa dibandingkan mana yang lebih banyak, mana yang kurang dari. Nah, itu bisa dibandingkan dari besar kue yang dimakan ayah dan Vino. Nah, siapa yang paling banyak? Nah, tentunya ayah ya. Ayah ini makannya 4/8, Vino 2/8. Jika dibandingkan bagaimana ya ini ya? Ya, betul sekali, 4/8 lebih dari 2/8. Seperti itu ya, membandingkan pecahan. Nah, itu. Nah, dari 2 contoh tadi bisa kita simpulkan. Nah, ini dihapus dulu ya. Dihapus dulu. Jadi 1/4 dan 2/4. Itu bagaimana tadi? Ya, kan kurang dari. Lalu contoh kedua, 4/8 dengan 2/8. Bagaimana? Lebih dari. Jika kita lihat di sini, penyebutnya atau pembilangnya yang sama. Nah, penyebutnya ini sama ya. Yang bawah juga penyebutnya sama. Bisa dilihat. Ini ya, bisa dibandingkan pembilangnya. Nah, ini semakin kecil pembilangnya, nilai pecahan tersebut juga semakin kecil. Semakin besar pembilangnya, pecahan tersebut semakin besar. Ini ya, semakin kecil pembilangnya, nilai pecahan semakin kecil. Terus semakin besar pembilangnya, nilai pecahan pecahan juga semakin besar. Ini ya, bila membandingkan pecahan berpenyebut sama. Ya, itu tadi ya anak-anak, pembelajaran kita kali ini. Nah, tentunya kalian sudah mengikuti ya pembelajaran tadi dari awal sampai akhir pembelajaran. Kalau sudah mengikuti, pasti kalian sudah mengetahui apa saja yang kita pelajari tadi. Ya, diantaranya kita telah mempelajari tentang perilaku yang menunjukkan persatuan saat bermain. Tentunya kalian pernah ya bermain bersama teman kalian. Nah, saat bermain itu tentunya kalian juga menunjukkan perilaku yang menunjukkan persatuan. Misalnya tadi kompak saat bermain, lalu membantu teman yang kesulitan, kan? Bergantian menggunakan alat permainan, bekerja sama, merapikan alat permainan. Itu beberapa contoh perilaku yang menunjukkan persatuan saat bermain. Nanti bila kalian bermain bersama teman, itu kalian harus menerapkan perilaku yang menunjukkan persatuan tersebut. Itu
itu ya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menceritakan perubahan cuaca. Nah, pada pembelajaran tadi sudah ada cerita. Dalam cerita tersebut terjadi perubahan cuaca apa ya? Ya, terjadi perubahan cuaca hujan menjadi cuaca hujan petir. Nah, itu saat cuaca hujan itu terdapat kumpulan awan hitam. Angin berhembus kencang, udara terasa dingin, lalu turun rintik-rintik air dari langit. Nah, sinar matahari pun terhalang oleh awan hitam tersebut. Lalu kalau cuaca hujan petirnya bagaimana ya? Ya hampir sama seperti cuaca hujan. Nah, kalau cuaca hujan petir itu hujannya turun lebih deras lagi, bertambah lebat. Anginnya juga bertiup lebih kencang. Udaranya juga terasa lebih dingin. Nah, ini yang membedakan ya. Ada terlihat petir di langit dan juga suara guntur. Itu ya anak-anak yang membedakan. Nah, namanya saja cuaca hujan petir. Jadi ada petir dan diikuti suara guntur. Seperti itu ya. Itu tentang perubahan cuaca. Lalu kita juga telah mempelajari membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan pada pembelajaran 3 kemarin juga sudah membandingkan pecahan. Tetapi kalau pembelajaran 3 kemarin pembilangnya yang sama, penyebutnya yang berbeda. Kalau pembelajaran kali ini penyebutnya yang sama, pembilangnya yang berbeda. Bisa ya membandingkan pecahan yang berpenyebut sama? Nah, tentu bisa. Kalau kalian mengikuti pembelajaran tadi pasti bisa. Nah, ini ya, semakin kecil pembilangnya berarti nilai pecahan itu juga semakin kecil. Semakin besar pembilangnya berarti nilai pecahan tersebut juga semakin besar. Tahu ya yang mana pembilang dan penyebut? Tentu sudah tahu, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Itu ya. Kalau sudah bisa memahami hal tersebut, tentunya untuk membandingkan pecahan akan lebih mudah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, itu pembelajaran kita kali ini. Jadi kalau kalian kurang memahami lagi, bisa mengulangi video pembelajaran tadi. Tentunya didampingi oleh orang tua kalian. Bila ada sesuatu yang ditanyakan, bisa bertanya kepada orang tua kalian. Seperti itu ya anak-anak. Nah, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Tidak henti Pak Oki mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker dan rajin mencuci tangan. Itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya anak-anak. Bye bye.